Bangkok menjadi sarang AIDS Asia. Indonesia sekarang sudah tidak seperti dulu. Berapa banyak orang yang menghidap virus AIDS di Indonesia engkau tidak tahu. 20-30 tahun kemudian, tidak heran jika engkau melihat sekarang engkau tidak mau taat akan perintah-perintah Tuhan, keturunanmu ada yang mati di dalam AIDS. Saya dengar di Bangkok satu kalimat yang bikin bulu saya berdiri. Berapa anak majelis dan anak pendeta sudah mati karena AIDS. Jangan kira saya beragama, saya tahu. Jangan kira saya mempunyai Taurat. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai satu dasar mengapa memberikan perintah. Perintah-perintah bukan mengikat, tetapi untuk membebaskan. Kelihatan melindungi, kelihatan membatas, tapi sesungguhnya menghidupkan. Saudara-saudara, do not kill, do not commit adultery, do not lie, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina, jangan iri hati, jangan tamak barang orang lain, hormatilah ibu dan bapamu sebagai orang tua. Ini semua perintah Taurat berdasarkan kasih. Dan seluruh Taurat yang berdasarkan kasih itu intinya adalah apa? Adalah Kristus. Saudara-saudara, ayat keempat ini sekarang menunjukkan dengan jelas fokusnya. Sebab Kristus ada kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diberikan, diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. A righteous will live by faith. A righteous will obtain the eternal life through faith. Di sini dikaitkan, saudara-saudara. Kalau Taurat itu berdasarkan cinta kasih, dan Taurat merupakan satu hal yang menunjukkan kita tidak mungkin menjalankan, dan Taurat menunjukkan kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, dan Taurat menyatakan satu refleksi daripada kecintaan Tuhan dan sucinya Tuhan, keadilan Tuhan, kebajikan Tuhan, dan kebijakan Tuhan yang tidak mungkin diperoleh oleh manusia karena terlalu sempurna. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang di bawah Taurat harus mengaku, God, you are God. I'm merely a man. I'm a sinner. I cannot do it. I cannot accomplish. Saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka Taurat mulai memberikan sesuatu pernyataan bahwa only in Jesus Christ you can obtain that promise. Hanya di dalam Kristus engkau boleh memperoleh janji itu. Ini arti ayat ini. Melalui Taurat, bukan supaya saya sombong. Melalui Taurat bukan menyatakan saya hebat. Melalui Taurat bukan saya menghina mereka yang tidak bertaurat. Justru melalui Taurat saya mengetahui Allah begitu mencintai saya, sehingga memberikan pagar begitu banyak untuk membatas kebebasanku, untuk mempagarkan saya di dalam lingkaran yang suci, adil, baik, dan kasih. Karena lingkaran ini berdasarkan cinta kasih, saya bersyukur. Tapi tuntunan ini berdasarkan satu hal yang saya tidak mungkin berbuat, maka saya bersandar. Waktu saya bersandar karena sadar saya tidak bisa dan saya harus bersandar kepada Tuhan, di situ faith menjadi satu buka, open system kepada Tuhan. Dan iman kepada siapa? Begitu saya beriman baru saya tahu Taurat bisa digenapi, dan sudah digenapi oleh siapa? Oleh satu-satunya manusia yang pernah hidup di dalam sejarah, yang namanya Yesus Kristus. Dan Taurat itu hanya digenapi oleh Yesus Kristus.